Rabu jam 8 pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang tentunya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, teman-teman, hari ini aku akan merawat tanaman-tanamanku. Jadi 1 tahun belakangan ini aku senang menanam. Sebenarnya dari dulu senang menanam sih, tapi nggak tahu kenapa selalu gagal tanamanku, selalu layu, terus selalu jadi busuk akarnya dan sebagainya. Nah, kemudian belakangan ini aku senang menanam sebenarnya karena ada satu tanaman yang sangat luar biasa buat aku. Nah, tanamannya itu apa? Ini adalah tanaman hasil dari saya mengikuti retret pertumbuhan OMK tahun lalu. Jadi ini adalah souvenir dari retret tersebut. Kebetulan aku ikut menyiapin tanaman ini, dan sebenarnya ketika aku menyiapin tanaman ini buat para peserta, lalu saya mengemas ini dalam bentuk pot-pot yang kecil seperti ini. Nah, dari pot-pot yang kecil ini akhirnya kalau udah lebat, aku biasanya ngambil stek-stekan, ngambil batangnya, kemudian aku tanam lagi. Nah, ini hasilnya nih. Nih, ya. Terus ini juga. Ya, hasilnya ada banyak, di depan pekarangan juga ada banyak. Nah, teman-teman, kenapa saya bercerita tentang tanaman ini? Tanaman ini namanya tanaman calathea. Tanaman ini sangat unik. Pertama, seperti yang tadi aku bilang, aku dapat dari seminar rantai pertumbuhan. Lalu yang kedua, tanaman ini sebenarnya namanya ada prayer plant. Tanaman yang berdoa, tanaman pendoa. Kenapa? Karena kalau dia kena sinar matahari, daunnya itu akan jadi keriting. Kemudian dia agak sedikit layu sebenarnya. Maksudnya teksturnya agak sedikit layu, tapi sebenarnya itu keriting. Jadi kenapa dia keriting? Karena dia sensitif dengan cahaya. Nah, ketika dia bertemu dengan cahaya, dia akan menjadi keriting. Kemudian dia akan mengatupkan, yang namanya keritingan, dia akan mengatupkan daunnya. Kemudian seperti orang sedang berdoa. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang unik bagi aku dan hal yang membuat aku sangat suka dengan tanaman ini adalah pernah suatu ketika aku sudah punya beberapa pot tanaman ini, itu ada satu pot aku taruh di belakang rumah. Aku berharap di belakang rumahku juga ada banyak tanaman gitu. Nah, ketika aku membawa satu pot ini ke belakang rumah, tidak begitu lama dia itu menjadi layu. Dia jadi layu, terus dia pokoknya nggak bagus begitu ya. Nah, terus waktu itu aku diingetin sama suamiku. Waktu itu dia bilang, loh, kenapa tanamannya kamu pisahkan gitu? Kenapa tanamannya nggak kamu jadikan satu di depan pekarangan rumah gitu? Nah, waktu itu aku bilang, ya karena aku pengen biar belakang pekarangan juga ada banyak tumbuh-tumbuhan begitu ya ceritanya. Nah, lalu akhirnya suamiku bilang, tidak bisa, tanaman itu harus berdampingan. Kalau dia berdampingan, dia punya kelembaban udara yang cukup. Luar biasa ya. Jadi tanaman ini memberikan sesuatu yang sangat reflektif buat aku secara pribadi. Yang tadi juga saya mengatakan bahwa dia adalah prayer plant, sebuah tanaman yang berdoa. Ya, dia mengingatkan saya untuk terus berdoa. Dan tentunya mengingatkan saya untuk terus hidup di dalam komunitas. Teman-teman, seringkali ya, terutama aku secara pribadi, ada saat-saatnya aku menjadi malas untuk berdoa. Ada saat-saatnya aku menjadi malas hidup di dalam komunitas. Ya kan, kayaknya ngerja sendiri lebih enak gitu kan, nggak perlu tunggu orang gitu. Terkadang ada pikiran-pikiran yang sangat egois seperti itu. Tapi lewat tanaman ini, Tuhan menegur aku. Tuhan mengingatkan aku untuk belajar dari tanaman ini, untuk terus hidup di dalam doa, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam komunitas. Karena itulah kunci untuk kita bertumbuh. Teman-teman yang terkasih, kalau sebuah tanaman kita beri pupuk, kita beri air, kita beri kelembapan yang cukup, maka tanaman itu akan bisa tumbuh dengan sangat bagus dan memberikan keindahan kepada sesama. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah selama ini kita juga sudah dalam tanda kutip merawat diri kita dengan sebaik mungkin? Apakah kita sudah memberikan pupuk, air, dan kelembapan yang cukup untuk diri kita, yaitu lewat doa?
Apakah kita sungguh sudah menyatukan diri kita, menghadirkan diri kita di dalam doa untuk mengalami pertemuan yang sungguh intim dengan Tuhan? Atau kita terutama di masa-masa ini kita lebih senang rebahan, kita lebih senang menonton drakor misalnya, ya kan? Atau kita senang melakukan berbagai kegiatan yang lain, kemudian kita lupa untuk masuk di dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Begitu juga di dalam baca firman. Di dalam baca firman kita semakin bertumbuh, kita semakin mempunyai pengenalan-pengenalan yang baru akan Tuhan. Dan juga bagaimana kita juga memotivasi diri kita untuk terus hidup di dalam komunitas. Di dalam komunitas kita bisa menemukan banyak sekali hal. Kita bisa menemukan sahabat yang bisa memotivasi kita, sahabat yang selalu support kita, sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita, mendukung kita, mendoakan kita. Saya merasakan sekali bagaimana komunitas berdampak dengan sangat luar biasa bagi saya. Terutama ketika saya merasa sendiri, saya merasa terpuruk, saya benar-benar merasakan, oh, ada sahabat yang masih bisa saya ajak bicara, yang bisa mendoakan saya sehingga saya bisa kembali kuat. Teman-teman, mari kita belajar dari tanaman. Bagaimana kita sungguh merawat diri kita dengan sebaik mungkin. Ingat bagaimana kita hidup di dalam doa, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam komunitas, dan juga hidup di dalam pelayanan terhadap sesama. Saat-saat ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melayani sesama. Banyak sekali orang yang mulai membagikan sembako, membuat berbagai alat pelindung diri dan sebagainya untuk disumbangkan. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Bukan karena saat ini adalah saat yang tidak mengenakan bagi kita lalu kita berhenti untuk melayani sesama, tidak. Tapi justru saat ini menjadi saat untuk kita mengalami Tuhan lewat perjumpaan dengan sesama. Mari kita terus hidup berdampingan satu sama lain. Mari kita terus hidup bersatu satu sama lain agar sungguh kita terus merasakan kasih Allah di antara kita semua. Dan ada satu lagi teman-teman, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Teman-teman juga tahu ya, di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kata Tuhan, dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, karena jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, kita lihat tanaman ini ya. Ini kalau misalnya dia itu copot dari pokoknya, itu biasanya dia itu menjadi layu seperti ini. Nih, ini copot, barusan copot ya. Jadi saya nggak skenario, barusan copot dan dia layu, begitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak terus nempel dengan pokok anggur kita, maka kita akan gampang mengalami keletihan, gampang menjadi layu, dan tidak bisa memberikan keindahan bagi sesama. Maukah kita terus dekat sama Tuhan, nempel sama pokok anggur kita? Karena pokok anggur kita siapa? Pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus, dan Dia selalu awesome. Teman-teman, mari kita terus belajar dari tanaman, dari segala sesuatu yang kita lihat, dan semuanya itu boleh semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam shalom.